Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyana Dwi Astuti dengan NPM 2303050042 dari kelas 4A PGSD. Baik, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal-soal AAS penjaminan mutu. Baik, kita langsung saja pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu ada soal analisis C4, pemecahan masalah berbasis data, studi kasus. Pada SDN XYZ, sebuah sekolah dasar di pedesaan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah memperoleh nilai akreditasi C dengan kelemahan pertama, standar proses pembelajaran. Proses belajar masih berpusat pada guru atau disebut teacher-centered, minim penggunaan media, dan tidak ada diferensiasi pembelajaran. Kemudian ada kelemahan yang kedua yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang mana 60% guru berstatus honorer dengan pelatihan terbatas pada metode pembelajaran aktif. Kemudian ada rata-rata nilai asesmen nasional atau UN, siswa 5 tahun terakhir bernilai 55, yaitu di bawah KKM nasional, yang mana KKM nasional tersebut bernilai 60. Kemudian tidak ada program pengembangan guru yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya pelatihan literasi, numerisasi, atau asesmen formatif. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan yaitu buat rekomendasi dan analisis kedua strategi prioritas yang Anda sarankan untuk meningkatkan mutu pada kedua standar tersebut, seperti nama strategi, tujuan, pihak yang terlibat atau pihak yang dilibatkan, dan bentuk keterlibatan. Kemudian ada indikator program. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu rekomendasi dan analisis dua strategi prioritas untuk meningkatkan mutu pada standar proses pembelajaran dan standar pendidikan dan tenaga kependidikan di SDXYZ. Di sini ada dua strategi, yaitu yang pertama, strategi pengembangan pembelajaran berbasis siswa atau student-centered learning. Dan yang kedua ada strategi pengembangan kapasitas guru honorer berbasis kebutuhan. Saya akan jelaskan satu persatu, yang mana strategi pengembangan pembelajaran berbasis siswa atau student-centered learning memiliki tujuan menggeser proses pembelajaran dari yang mana sebelumnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan penggunaan media pembelajaran yang variatif dan penerapan diferensiasi pembelajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar siswa. Kemudian di sini pihak yang dilibatkan dan keterlibatannya ada guru, kepala sekolah, pengawas, dan tim penjaminan mutu, kemudian orang tua dan komite sekolah, yang mana guru di sini memiliki peran untuk melatih dan mendampingi siswa dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran secara aktif dan diferensiasi. Kemudian kepala sekolah memfasilitasi pelatihan dan penyediaan sarana atau prasarana pembelajaran. Kemudian pengawas sekolah dan tim penjaminan mutu yaitu memonitoring pelaksanaan pembelajaran dan memberikan supervisi klinis. Kemudian ada orang tua dan komite sekolah yaitu memberikan dukungan terhadap penerapan media dan metode pembelajaran yang baru. Kemudian di sini ada bentuk keterlibatannya, yaitu pelatihan guru, workshop pembuatan media pembelajaran, sesi evaluasi, kemudian supervisi kelas, dan feedback berkala. Kemudian ada indikator keberhasilannya, tersedianya RPP yang mengintegrasikan pembelajaran berpusat siswa dan diferensiasi.
peningkatan kreativitas dan partisipasi siswa di kelas, penggunaan media pembelajaran minimal di 80% proses pembelajaran. Hasil observasi supervisi menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran aktif. Kemudian kita lanjut pada strategi yang kedua, pengembangan kapasitas guru honorer berbasis kebutuhan. Tujuannya yang pertama yaitu ada yang paling penting tujuannya meningkatkan kompetensi guru honorer secara sistematik melalui program pengembangan guru berbasis hasil analisis kebutuhan yang konkret seperti pelatihan literasi, numerisasi, asesmen formatif. Pihak yang dilibatkan dan yang keterlibatan yaitu guru honorer, tim penjaminan mutu dan kepala sekolah, kemudian dinas pendidikan atau LPMP, kemudian ada komite sekolah. Nah, di sini guru honorer yaitu peserta aktif dalam program pelatihan dan pembinaan. Kemudian ada tim penjaminan mutu dan kepala sekolah. Di sini menyusun program pengembangan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan evaluasi pada akhir. Kemudian di sini ada Dinas Pendidikan atau LPMP berfungsi untuk memfasilitator pelatihan dan pendampingan. Kemudian ada komite sekolah. Komite sekolah di sini memberikan dukungan, pendanaan, dan memfasilitasi logistik. Kemudian ada bentuk keterlibatan. Nah, bentuk keterlibatannya yaitu penyusunan detail kebutuhan pelatihan berdasarkan data hasil dari asesmen. Kemudian ada pelatihan tematik, coaching dan mentoring, serta evaluasi lewat uji coba atau praktik pembelajaran. Kemudian ada indikator keberhasilannya, yaitu tersusunnya program pengembangan guru yang berbasis data atau kebutuhan nyata. Minimal seperti tadi, 80% guru honorer mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang kebutuhan seperti literasi, numerisasi, kemudian asesmen. Dan peningkatan skor asesmen guru setelah pelatihan. Kemudian ada rata-rata nilai asesmen nasional siswa meningkat, mendekati atau melewati KKM nasional seperti halnya lebih dari sama dengan 60 dalam 2 tahun ke depan. Nah, jadi dari kesimpulan tadi, kedua strategi ini saling melengkapi di mana pembelajaran berkualitas berpusat pada siswa, didukung oleh guru-guru yang kompeten dan harus berkembang melalui pelatihan yang tepat sasaran. Nah, dengan ini sesuai dengan prinsip penjaminan mutu pendidikan yang diharapkan oleh guru. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu soal evaluasi C5, kritik sistem dan rekomendasi. Pada studi kasus, Sekolah A di Kota Magelang telah mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dengan langkah yang pertama pemetaan mutu menggunakan Dapodik atau fokus pada input administratif. Dan yang kedua, rencana pemenuhan mutu hanya menargetkan pelatihan guru tanpa spesifikasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, pelatihan guru rutin tetapi tidak dievaluasi dampaknya terhadap kelas. Kemudian ada yang keempat, hasil akreditasi. Yang mana hasil akreditasi standar sarana prasarana laboratorium IPA tidak memadai kemudian perpustakaan tidak aktif. Dan standar yang kedua, standar pengelolaan RKAS tidak mengalokasikan dana untuk perbaikan sarana. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini, evaluasilah secara detail kelemahan SPMI Sekolah A dan berikan rekomendasi perbaikan. Nah, jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu ada kelemahan. Yang pertama, pemetaan mutu yang terbatas pada aspek administratif.
Pemetaan mutu hanya berfokus pada input administratif melalui Dapodik sehingga kurang menggambarkan kondisi real pada proses pembelajaran, hasil belajar siswa, maupun budaya sekolah, yang mana aspek mutu utama seperti proses pembelajaran, kepuasan siswa atau orang tua, atau pencapaian kompetensi siswa itu tidak terpetakan dengan baik. Kemudian ada kelemahan yang kedua yaitu rencana pemenuhan mutu tidak spesifik. Rencana pemenuhan mutu itu hanya menargetkan pelatihan guru secara umum, tanpa melakukan analisis kebutuhan pelatihan itu berbasis data atau hasil refleksi pembelajaran. Seperti halnya tidak ada pemetaan kompetensi atau kelemahan guru, sehingga pelatihan cenderung formalitas atau tidak tepat sasaran. Kemudian yang ketiga itu ada evaluasi dampak pelatihan guru tidak dilakukan. Program pelatihan guru dilaksanakan secara rutin, tetapi tidak dilakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV. Dampaknya terhadap perubahan perilaku mengajar, itu tuh dampaknya ya sangat berdampak. Kemudian pengetahuan guru maupun hasil belajar siswa. Yang mana tidak ada umpan balik dari peserta pelatihan, supervisi pasca pelatihan, atau tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada yang keempat, permasalahan pada standar sarana prasarana dan pengolahan laboratorium IPA tidak memadai dan perpustakaan tidak aktif, sehingga fasilitas menunjang pembelajaran sains dan literasi sangat terbatas. RKAS sekolah tidak mengalokasikan dana untuk perbaikan sarana, menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi antara kebutuhan mutu dan kebijakan anggaran. Kemudian di sini rekomendasi perbaikannya ada yang pertama, pemetaan mutu komprehensif dan berbasis data, yang mana laksanakan pemetaan mutu secara menyeluruh, mencakup input atau sarana SDM, kemudian proses pembelajaran, mencakup pembelajaran dan manajemen. Kemudian ada hasil, yang mana hasil itu yaitu capaian belajar, akreditasi, dan kemudian ada kepuasan mangku kepentingan, yang mana libatkan warga, sekolah, dan siswa, guru, maupun orang tua dalam menilai mutu melalui survei, observasi, atau FGD. Kemudian yang kedua ada rencana pemenuhan mutu yang spesifik dan tepat sasaran. Lakukan analisis kebutuhan pelatihan guru berbasis hasil pemetaan dan evaluasi proses pembelajaran. Rancang saja program pelatihan sesuai kebutuhan individu atau personalized professional development, yang mana bukan sekedar rutinitas saja. Kemudian ada yang ketiga, evaluasi dan umpan balik program pelatihan. Terapkan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang mana akan berdampak pelatihan dalam perubahan perilaku dan hasil belajar siswa. Libatkan saja supervisi, lesson study, atau peer observation untuk menilai aktivitas pelatihannya. Kemudian yang keempat di sini, penguatan manajemen sarana dan anggaran, yang mana susun RKAS berdasarkan hasil pemetaan sarana, prasarana, dan kebutuhan sekolah. Pastikan ada alokasi dana atau revitalisasi laboratorium, aktivitas perpustakaan, serta pemeliharaan fasilitas penting yang lainnya. Kemudian bisa lakukan koordinasi antar tim penjaminan mutu, pengelola sarana, dan bendahara sekolah dalam menyusun prioritas anggaran. Kemudian dan yang terakhir, yang kelima, penguatan budaya mutu dan akuntabilitas,
itu jadikan siklus SPMI atau pemetaan perencanaan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut sebagai budaya kerja sekolah, yang mana melakukan publikasi hasil evaluasi mutu secara transparan agar semua pihak dari guru, siswa, atau orang tua dapat ikut memantau dan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Kemudian penerapan rekomendasi ini akan memperkuat efektivitas SPMI dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah A tersebut. Nah, kemudian lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu soal kreasi C6, rencana aksi strategis, proyek simulasi. Anda adalah tim penjaminan mutu SDN Maju Jaya yang akan diakreditasi dalam 6 bulan, yang mana kondisi yang pertama ada standar kompetensi lulusan, nilai UAS BN literasi 48, dan numerisasi 52, jauh di bawah rata-rata nasional. Yang kedua, standar pembiayaan. Dana BOS hanya 20% dialokasikan untuk pengembangan guru. Pertanyaannya atau tugas itu, buatlah rencana aksi strategis yang mana di situ terdapat tujuan, langkah, indikator keberhasilan untuk kedua standar tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu ada standar kompetensi lulusan, yang mana bertujuan untuk meningkatkan nilai literasi dan numerisasi, mendekati rata-rata nasional. Dengan langkahnya ada program remedial dan bimbingan belajar, kemudian pelatihan guru, metode pembelajaran yang inovatif. Kemudian ada penggunaan teknologi edukasi untuk siswa, dan melibatkan orang tua dalam pendampingan belajar. Kemudian yang terakhir, evaluasi bulanan hasil belajar. Di sini indikatornya ada nilai USBN literasi yang minimal 65 dan numerisasi minimal 67. Kemudian indikator yang kedua, 70% siswa mencapai KKM. Kemudian ada indikator yang ketiga, guru menerapkan metode yang inovatif. Kemudian indikator yang terakhir yaitu orang tua aktif mendampingi atau ikut serta mendampingi siswa. Kemudian ada standar pembiayaan, yang mana bertujuan meningkatkan alokasi dana BOS untuk mengembangkan guru atau pengembangan guru minimal 30%. Dan langkahnya yaitu susun anggaran BOS prioritas pengembangan guru. Kemudian yang kedua, adakan pelatihan internal dan kerjasama pelatihan gratis. Kemudian yang ketiga, dorong partisipasi guru di KKG dan pelatihan lainnya. Kemudian yang keempat, beri reward untuk guru yang tergolong berprestasi. Kemudian dan yang terakhir, transparansi dan partisipasi pengelolaan dana BOS. Nah, indikatornya di sini, yang pertama ada alokasi dana BOS pengembangan guru lebih dari sama dengan 30%. Kemudian yang kedua, ada pelatihan guru meningkat 2 kali lipat. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran pastinya. Dan yang terakhir ada laporan penggunaan dana transparan yang disetujui. Setelah saya memaparkan beberapa jawaban singkat, di sini saya akan menjelaskan ada berikut ini saya akan memaparkan sedikit rencana aksi strategis untuk SD Maju Jaya dalam menghadapi akreditasi 6 bulan ke depan yang mencakup perbaikan standar kompetensi lulusan dan standar pembiayaan. Dalam menghadapi nilai UASBN literasi dan numerisasi yang masih tergolong rendah atau bernilai 48 dan 52, tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi lulusan agar nilai mencapai atau mendekati rata-rata nasional. Untuk itu, langkah yang harus dilakukan itu adalah
melakukan analisis mendalam terhadap hasil UASBN sebagai dasar mengidentifikasi kompetensi dan materi yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada penguatan pembelajaran berbasis masalah dan literasi, yang mana itu tuh harus difokuskan di kelas untuk melengkapi dan dilengkapi dengan pelatihan guru yang spesifik pada metode pengajaran literasi dan numerisasi yang efektif. Selain itu, sekolah perlu menyelenggarakan program remedial yang mana ada kelas tambahan sebagai bentuk dukungan bagi siswa yang mengalami kesulitan seperti itu. Proses ini seharusnya didukung dengan monitoring dan evaluasi berkala agar hasil belajar siswa dan kualitas pembelajarannya itu dapat termonitoring dengan baik. Sedangkan untuk standar pembiayaannya tadi, yang saat ini hanya mengalokasikan dana BOS hanya 20% saja untuk pengembangan guru. Tujuan strategisnya adalah meningkatkan alokasi dana yang minimal menjadi 30% lah agar pengembangan kapasitas guru itu lebih optimal. Langkah strategis yang perlu ditempuh meliputi revisi RKS agar proporsi dana pelatihan guru ditingkatkan, sosialisasi kepada komite sekolah dan pihak terkait harus dilakukan untuk mendapatkan dukungan dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya, pengadaan pelatihan guru harus tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata dan proses pembelajaran. Pengawasan penggunaan anggaran itu juga harus berjalan transparan dan dilakukan oleh tim penjaminan mutu di sekolah. Poin-poin rencana dari aksi strategis standar kompetensi lulusan itu seperti yang sudah saya paparkan di awal tadi. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu soal integrasi konsep, yaitu C4, C6 ya. Pertanyaannya, akreditasi sekolah sering dianggap sebagai tujuan akhir penjaminan mutu, padahal seharusnya merupakan alat untuk perbaikan berkelanjutan. Pertanyaannya, yang pertama yaitu jelaskan pendapat Anda dengan konsep PDCA. Yang mana P itu plan, D do, yang C itu check, A action. Plan hasil akreditasi, misal nilai standar proses rendah, harus jadi dasar penyusunan rencana perbaikan. Ya, do implementasi program, contoh pelatihan guru, kemudian cek ada monitoring melalui supervisi klinis. Kemudian yang action, ada revisi kebijakan berdasarkan evaluasi. Ada pertanyaan yang kedua, contoh konkret. Nah, contoh konkret ini, sekolah B menggunakan laporan akreditasi, misal kelemahan standar pendidikan dan tenaga kependidikan atau PTK untuk membuat roadmap pengembangan guru 5 tahun dengan target peningkatan layanan pembelajaran dan kenaikan kompetensi berbasis coaching. Ilustrasikan, dan detailkan dengan pemahaman penjaminan mutu yang Anda kuasai tentang roadmap pengembangan guru 5 tahun dengan target peningkatan layanan pembelajaran dan kenaikan kompetensi berbasis coaching. Baik. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yang mana pendapat dengan konsep PDCA. Plan di sini menggunakan hasil akreditasi, misalnya nilai standar proses yang rendah sebagai dasar menyusun rencana perbaikan terarah. Kemudian do di sini yaitu laksanakan program perbaikan seperti pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Cek di sini monitor pelaksanaan melalui supervisi klinis untuk memastikan program belajar efektif.
program berjalan secara efektif. Kemudian ada action. Action di sini revisi kebijakan dan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Contoh dari roadmap pengembangan guru 5 tahun berbasis coaching, yaitu tahun 1 sampai 2, tahun pertama sampai kedua itu fokus pada pelatihan dasar dan peningkatan kompetensi pedagogi guru melalui workshop dan pelatihan coaching. Kemudian tahun yang ketiga, kita bisa implementasi uh, layanan pembelajaran inovatif dan pendampingan intensif berbasis coaching untuk peningkatan kualitas mengajar. Kemudian ada tahun yang keempat, yaitu evaluasi capaian peningkatan kompetensi guru, penguatan coaching, dan penyesuaian strategi. Kemudian tahun yang terakhir, yaitu tahun yang kelima, ada konsolidasi hasil pengembangan, penerapan praktik terbaik, dan integrasi coaching sebagai budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Roadmap ini mencerminkan penjaminan mutu yang terencana, kemudian untuk meningkatkan kualitas guru dan layanan pembelajaran. Nah, setelah saya menjabarkan tadi, saya ingin menjelaskan sedikit tambahan untuk jawaban dari pertanyaan nomor 4. Yang mana mengenai pertanyaan tersebut bahwa akreditasi sekolah bukan tujuan akhir, melainkan alat perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini sangat tepat jika dikaitkan dengan konsep PDCA atau Plan Do Check Action. Pada tahap lain, hasil akreditasi yang menunjukkan kelemahan, misalnya dari nilai standar proses yang rendah, harus dijadikan dasar dalam menyusun rencana perbaikan yang sistematis dan fokus. Pada tahap Do, kemudian melaksanakan program sesuai rencana, misalnya melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti itu. Kemudian ada selanjutnya pada tahap yang cek. Tahap cek ini sekolah melakukan monitoring dan supervisi klinis untuk memantau efektivitas pelaksanaan program tersebut. Dan yang terakhir pada tahap action, yaitu hasil evaluasi dari monitoring menjadi masukan untuk merevisi kebijakan atau program agar mutu pembelajaran terus berkembang. Dengan siklus PDCA seperti ini, akreditasi menjadi titik awal untuk perbaikan terus-menerus, bukan hanya sekedar penilaian akhir saja. Contoh konkretnya itu dari sekolah B sangat relevan dalam konteks penjaminan mutu yang berkelanjutan. Sekolah menggunakan laporan akreditasi yang menyebut kelemahan pada standar pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK sebagai dasar untuk menyusun roadmap pengembangan guru selama 5 tahun. Roadmap ini fokus pada peningkatan layanan pembelajaran dan kenaikan kompetensi guru melalui pendekatan coaching tersebut. Kemudian interpretasi konsep roadmap pengembangan guru 5 tahun adalah sebagai langkah yang strategis untuk jangka panjang yang sistematis, kemudian terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas guru sehingga secara langsung berdampak positif pada pembelajaran dan hasil dari siswa tersebut. Ilustrasi roadmap mencakup tahapan mulai dari pengembangan kompetensi dasar guru, yang mana meliputi pelatihan dan sertifikasi. Pendampingan dan coaching berkelanjutan ini untuk mendukung perubahan praktis pembelajaran, evaluasi rutin terhadap kinerja guru, hingga penyelesaian program berdasarkan hasil dari evaluasi. Roadmap ini mengintegrasikan proses pembinaan sumber daya manusia berbasis coaching yang memungkinkan guru mendapat feedback langsung dan dukungan peningkatan profesionalisme yang personal dan kontekstual. Dengan ini, penjaminan mutu dilakukan secara holistik melalui kombinasi pelatihan formal, coaching, supervisi, dan evaluasi sehingga peningkatan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip PDCA. Singkatnya saja ya, roadmap 5 tahun di sekolah B merupakan peta jalan yang strategis yang mana mengaitkan hasil akreditasi dengan program pengembangan guru secara sistematis. Untuk apa? Agar sekolah
sekolah itu bermutu, mutu pembelajaran peningkatan secara signifikan dan berkesinambungan pastinya. Nah, nah, dapat diambil kesimpulan dari materi-materi tersebut, yaitu mengevaluasi pemahaman terkait penjaminan mutu di sekolah dasar dan juga menguji kemampuan dalam menganalisis kasus akreditasi sekolah yang rendah dengan fokus pada proses pembelajaran serta standar pendidikan dan tenaga kependidikan, serta merumuskan strategi peningkatannya. Selain itu, menuntut evaluasi kelemahan sistem penjaminan mutu internal seperti SPMI suatu sekolah, termasuk aspek pemetaan mutu, perencanaan dan evaluasi pelatihan guru, masalah sarana prasarana dan alokasi dana, serta penyediaan rekomendasi kebaikan. Kemampuan untuk membuat rencana aksi strategis juga diuji, khususnya dalam konteks peningkatan kompetensi lulusan atau literasi dan numerisasi, dan optimalisasi pembiayaan untuk pengembangan guru. Kemudian, mengintegrasikan konsep akreditasi sebagai alat untuk perbaikan berkelanjutan yang dijelaskan melalui siklus PDCA dan diilustrasikan dengan contoh yang konkret. Pengembangan guru berbasis laporan akreditasi juga ada pastinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.